Hai sahabat, kita jumpa lagi dalam Amazing Indonesia. Saya Mamat mengajak Anda melihat Sungai Jeneberang yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sungai Jeneberang juga menjadi sumber air baku bagi PDAM Kabupaten Goa untuk diolah menjadi air bersih. Makanya, kita masih gampang mencari es pisang hijau karena pasokan air bersih lancar. Air Sungai Jeneberang melimpah ruah, namun alirannya tenang. Seperti saya yang orangnya tenang tapi menghanyutkan. PDAM Kabupaten Goa menampung air serapan Sungai Jeneberang di dalam sebuah sumur besar. Wih, dalam juga ya guys. Saya jadi gemeteran nih berdiri di tepi sumur. Pipa besar di dalam sumur mengalirkan air baku melalui beberapa mesin pompa menuju instalasi pengolahan air. Nah guys, perkenalkan, ini Bapak Zainuddin yang bertugas di sini. Mesin pompa air bekerja 24 jam tanpa henti, sehingga harus sering dipantau. Saya acungi jempol deh untuk Pak Zainuddin, karena mampu melaksanakan tugas di tempat ini. Tahu kenapa ya guys? Itu loh, mesin pompa air bisingnya minta ampun. Sumber gravitasi itu berasal dari bili-bili. Dari bili-bili ini kita dapat suplai air baku untuk saat ini itu kurang lebih 200 liter per detik. Dan yang kedua, sumber air baku kita itu berasal dari air permukaan. Nah, yang saya maksud air permukaan di sini adalah sumber air Jeneberang itu sendiri, dengan mulai pompanisasi untuk diolah kembali untuk bisa menjadi air bersih yang seperti kita lihat seperti sekarang ini. Karena kita utamakan adalah pelayanan terhadap masyarakat dalam hal memberikan air bersih. Air baku yang berasal dari sumber air seperti Sungai Jeneberang ataupun dari waduk bili-bili dialirkan sampai ke instalasi pengolahan air Borongloe, Bontomaranu, Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Coba bayangkan guys, ada pipa besar di dalam tanah yang panjangnya sampai berkilo-kilometer. Aduh, ngos-ngosan juga naik tangga. Ternyata kolam pengolahan air baku terbuat dari bahan plat besi yang dibuat berbentuk kotak dan berukuran besar. Cairan khusus dalam tangki ini dialirkan bersama air baku untuk membantu proses pengendapan material padat dan membersihkan air sebelum masuk ke kolam penampungan. Nah pemirsa, sekarang saya ada di instalasi Kota Kecamatan Bontomaranu PDAM Goa, dan tempat ini merupakan pengolahan air dari sungai, mata air, dan juga berbagai sumber lainnya. Saya akan ngobrol-ngobrol sama salah satu pengelola tempat ini. Pak, kalau boleh tahu nih untuk cara proses pengolahannya air untuk menghasilkan air yang bersih. Kalau di sini kita kan sumbernya dari waduk bili-bili, dari gravitasi itu masuk ke pengolahan, terus dia air menuju ke tempat floktasi atau pengikatan senyawa lumpur, itu akan berbentuk butiran-butiran. Itu terdiri dari 6 kotak ini. Aliran air akan dialirkan ke kotak sedimentasi. Di sini akan memisahkan antara air dan lumpur. Air akan naik ke atas, lumpur tinggal di bawah. Kemudian setelah sedimentasi masuk ke proses filterisasi. Terdiri dari 4 kotak di situ sebelum disalurkan ke reservoir, kemudian didistribusikan ke pelanggan. Wih,
airnya sudah jernih dan siap digunakan. Guys, coba bayangkan, air baku yang awalnya keruh sudah berubah menjadi air bersih yang layak digunakan. Kerjaan dapur ibu-ibu bakal lancar lagi nih. Air bersih selanjutnya ditampung ke dalam tangki berukuran besar. Seandainya kalau hanya dipakai sendiri untuk mandi sehari-hari, mungkin bisa cukup sampai seumur hidup kali ya. Dari tangki penampungan, air bersih disalurkan ke pipa utama melalui mesin pompa agar bisa langsung digunakan oleh para pelanggan di rumah. Tinggal putar keran, ngalir deh airnya. Bikin kopi yuk. Nah guys, begitulah proses pengolahan air bersih yang menjadi kebutuhan sehari-hari di rumah. Ayo kita jalan-jalan lagi untuk melihat bagaimana pemanfaatan Sungai Jeneberang oleh masyarakat di sekitarnya. Tetap ikuti Amazing Indonesia. Sungai Jeneberang terbentang dari arah timur ke barat pada sebagian wilayah Kabupaten Goa dan di sebagian wilayah Kota Makassar. Sungai ini tidak hanya memberi manfaat langsung tetapi juga memberi manfaat tidak langsung kepada masyarakat sekitar dalam peningkatan ekonomi. Eits, jangan kepikiran untuk jualan air sungai ya. Sebagian masyarakat yang bermukim di Kabupaten Goa memiliki pekerjaan di Kota Makassar, sehingga masyarakat sekitar Sungai Jeneberang memangkas jarak tempuh dengan memanfaatkan jasa perahu penyeberangan. Pejalan kaki seperti saya boleh ikutan menyeberang loh, tapi jangan lupa bayar ya. Sungai Jeneberang ini selain dimanfaatkan sebagai natural ya, Sungai Jeneberang ini juga sebagai perekonomian untuk masyarakat sekitar. Seperti halnya yang di belakang saya ini jasa kapal penyeberangan yang masih menjadi pilihan alternatif untuk masyarakat di sini untuk bisa digunakan menyeberang dari sini ke sana. Dan yang menjadi spesialnya lagi karena aman dan juga cuma Rp2.000 dari sini bisa sampai ke sana. Guys, para penumpang terlihat tenang dan santai menunggu tiba di seberang. Berarti jasa perahu penyeberangan ini relatif aman digunakan. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di seberang sungai. Sekarang saya sudah berada di wilayah Kabupaten Goa. Kira-kira siapa ya pemilik perahu? Saya penasaran, mau ngobrol-ngobrol dengan beliau. Nah guys, ternyata orangnya ramah dan halus perangainya. Asik nih untuk tanya-tanya. Bang Samad. Iya. Nah, kalau sebagai warga setempat ya, Iya. apa manfaat yang dirasakan dengan adanya Sungai Jeneberang sendiri ini? Sangat luar biasa ini Sungai Jeneberang. Sampai memberikan kehidupan secara alami. Jeneberang juga ini karena dari dulu ini kan terpisah, jadi orang banyak menyeberang. Jadi penyeberangan sebenarnya ini dari dulu sampai ke kami sekarang mendirikan penyeberangan ini. Luar biasa dari segi ekonomi, alhamdulillah ya, untuk menghidupi keluarga. Di samping bisa menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar, kemudian memberikan kemudahan kepada masyarakat yang menyeberang mau bekerja di Makassar
mau menjual hasil buminya di Makassar, ya itu. Nah, yang terakhir, Deng Samad, Iya. apa harapannya nih buat masyarakat di sini terhadap Sungai Jeneberang sendiri? Menjadi tempat kunjungan wisata, bukan saja dikenal di Goa dan Makassar, tapi bisa secara nasional. Kalau bisa ya secara mancanegara, orang-orang di luar bisa ini, kalau bisa ditata secara baik-baiklah. Manfaat tidak langsung Sungai Jeneberang memberi tambahan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kira-kira bagaimana ya manfaat langsung yang bisa didapatkan dari sungai ini? Yuk kita jalan lagi ya guys. Limpahan air Sungai Jeneberang memberi manfaat besar bagi masyarakat sekitar di wilayah Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Tak terkecuali dengan masyarakat di sekitar anak Sungai Jeneberang yang masuk wilayah Kota Makassar. Nah, masih di Amazing Indonesia. Seperti yang kita ketahui, air merupakan sumber dari kehidupan. Sama halnya dengan sungai sumber dari air. Nah, untuk hari ini di Amazing Indonesia, kita akan cari tahu nih bahwa Sungai Jeneberang merupakan sungai terbesar yang ada di Kabupaten Goa, dan di sekitar saya ini adalah banyak tanaman-tanaman yang tumbuh di anak Sungai Jeneberang. Apakah tanaman-tanaman ini tergantung dari anak Sungai Jeneberang? Kalau gitu kita akan cari tahu, makanya tetap di Amazing Indonesia. Nah guys, bagi yang hobi tanaman hias, disinilah tempatnya. Beragam jenis tanaman hias mulai dari tanaman outdoor dan tanaman indoor dijual dengan harga ya bisa nego-nego lah. Pemeliharaan serta perawatan tanaman hias tidak lepas dari ketersediaan air yang berasal dari anak Sungai Jeneberang. Kalau yang mau cuci motor, jangan di sini dong. Kalau boleh tahu sumber air yang digunakan untuk menyirami tanaman yang ada di sekitar di sini dari mana? Iya, kalau di sini kita pakai air ini, kita pakai sumur bor, dia dipakai mesin untuk menyedot airnya naik. Selama kita pakai sumur bor di sini, aman-aman saja untuk tanaman semua di sini. Sungai Jeneberang memang benar-benar memberikan manfaat terhadap kehidupan yang ada di sekitarnya, tentunya di sekitaran Kabupaten Goa. Nah, contohnya seperti yang sekarang ini di anak Sungai Jeneberang, ini sangat bermanfaat juga terhadap kehidupan-kehidupan yang ada di sekitaran sini, contohnya tanaman-tanaman hias yang ada di sini. Kalau gitu, saya akan menikmati suasana yang ada di anak Sungai Jeneberang. Nah guys, sudah tahu kan bagaimana manfaat langsung dari anak Sungai Jeneberang untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitar? Gunakan air bersih secukupnya dan jagalah sungai tetap bersih agar alam lestari bagi kehidupan. Saya Mamat Bakri undur diri, sampai jumpa dalam Amazing Indonesia selanjutnya.